Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimina wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwasanya Allah lah Tuhan semesta yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sihat serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menuntut ilmu dari sumber manapun, agar kita kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini yang pertama yaitu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita buka sama-sama pada halaman 115. Ya, kita buka 115. Di sini judulnya paling atas adalah tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Halaman 115. Bapak akan menerangkan tentang bagaimana itu rendah hati, hemat dan sederhana. Di dalam surat Quran, surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus di dalam surat Al-Isra pun kita buka lagi surah halaman 116, buku paket ini ya, sebagai panduan kalian ya. Apabila kalian sudah mendapatkannya, dimohon untuk membuka buku paketnya. Ayo mari kita sama-sama belajar, mengaji dan mengkaji ilmu agama tentang bagaimana sifat rendah hati, hidup sederhana dan hemat. Di dalam surat Al-Isra, Bapak katakan tadi, surat ke-17 ayat ke-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sebelum kita tahu lebih jauh artinya, mari kita sama-sama mengkaji dan memahami bab ilmu tajwid di dalam ayat tersebut tentang hukum bacaan mad. Kita perlu ketahui, telah disinggung hukum bacaan mad itu di pelajaran kelas 7 ya. Sekarang kita mengulang lagi pelajaran hukum bacaan mad asli atau matobi. Seperti apa? Mad tabi'i itu apabila panjangnya huruf disebabkan kemasukan daripada huruf mad tabi'i yang jumlahnya ada 3. Yang pertama alif, wawu, ya. Karena dipengaruhi
oleh harokat yang sesuai dengan huruf tersebut. Harokat yang sesuai dengan huruf tersebut, alif itu harokat fathah, sedangkan wawu harokat doma, sedangkan ya sesuai dengan harokat kasroh. Contohnya, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu, itu a'u itu dibaca mad asli atau mad tabi'i. Wawu, sebelumnya wawu ada huruf ain diharokati dengan doma. Wawu sukun dibaca panjang, dua harokat atau dua ketukan, ya, karena sebelum wawu itu terdapat huruf yang berupa ain, a'ung, itu diharokati dengan doma, jadi dibaca panjang. Yang kedua, mad wajib mutasil. Disebut mad wajib mutasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Contohnya, idza jaa. Nah, mad tabi'i jaa itu alif, sebelumnya alif ada huruf jim yang diharokati dengan fathah, maka dibaca panjang, disebut mad tabi'i. Nah, setelahnya alif ketemu dengan hamzah, maka berubah dari mad tabi'i kemudian berubah menjadi mad wajib mutasil karena huruf madnya itu bertemu dengan hamzah. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat, dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Disebut mad jaiz munfasil terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda atau di lain kalimat. Wala panjangnya 3 harokat atau 2,5 alif. Panjangnya 5 harokat atau 4 harokat. Dibaca wala antum. La-nya itu adalah huruf alif atau yang disebut dengan mad tabi'i. Ketemu dengan hamzah antum berarti a-nya itu adalah alifnya itu adalah hamzah yang diharokati fathah jadi antum. Wala antum di lain kalimat, wala sendiri, antum juga sendiri, berarti kan berbeda lah lafaz, maka hukumnya disebut dengan mad wajib munfasil. Yang keempat, mad arid. Disebut dengan mad arid apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, waqaf itu tempat pemberhentian. Kalau nasta'in berhenti di situ, berarti mad tabi'i berubah bacaannya menjadi mad arid lisukun. Yang kelima, mad iwad. Disebut mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf berhenti pada akhir kalimat atau diwaqafkan. Seperti contoh, inna ma'al usri yusra, dibacanya inna ma'al usri yusron, tapi ketika diwaqafkan berubah menjadi bacanya panjang, tanwinya menghilang, inna ma'al usri yusra gitu. Dah, sekarang kita buka halaman 119. 119 ini adalah 118. Kita buka 118 dulu. Quran surat Al-Furqan. Di sini ada terjemah perkata. Dulu Bapak menjadi guru BTQ pernah menterjemah surat-surat tertentu, surat-surat pendek secara perkata. Sekarang di pelajaran PAI pada Quran surat Al-Furqan yang tadi Bapak bacakan tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu arti perkatanya wau dan ibadu, hamba-hamba.
Ar-Rahmani, zat Allah, yaitu Tuhan yang maha pengasih. Alladzina, itu adalah orang-orang yamsuna, yang mereka berjalan ala itu di atas, al-ardi bumi, haunan dengan rendah hati. Jadi terjemahnya secara langsung yang B itu, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati apa? Rendah hati itu mereka tidak sombong dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yang Allah berikan maha pengasihnya Allah kepada orang-orang yang rendah hati di bumi, di muka bumi. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka justru berbalik mengucapkan salam gitu, mengucapkan kebaikan. Terus bagaimana lagi? Mereka orang-orang berjalan di muka bumi, maksudnya di atas bumi ini tidak adanya sifat sombong, tidak adanya sifat angkuh, dan tidak adanya memiliki sifat-sifat yang ujub, membangga-banggakan amalnya dia sendiri. Semua itu, sifat sombong, sifat angkuh, hasud, dengki, dan lain sebagainya adalah tergolong penyakit hati. Maka harus kita jauhi, harus kita menghindari penyakit-penyakit tersebut. Tidak, kita manusia bukannya manusia yang oleh Allah berikan sifat-sifat sombong. Sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak pantas memiliki sifat sombong, karena dari lahir pun mereka tidak membawa apa-apa dan tidak membawa uang segebok, ataupun tidak memakai apapun, apa yang mereka pakai, pakaian tidak. Semua lahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan hina, menangis gitu. Itulah sifat manusia. Jadi mereka ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, justru yang merupakan rendah hatinya mereka bagi sebagian setengah daripada hartanya mereka itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita itu. Terus yang kedua, al-Isra. Al-Isra di sini mufradnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya sifat mubadzir itu adalah temannya setan. Wa kana syaitan. Setan itu adalah siapa? Li rabbih, menurut Tuhannya, itu kepada Tuhannya kafura. Mereka ingkar, ya, mereka mendustakan. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka adalah golongan daripada setan yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu sifat mubadzir? Mubadzir adalah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya, ya, tidak ingat tetangganya, tidak ingat di samping rumahnya ada fakir, ada miskin, ada anak yatim, ya, mereka masa bodoh, ya, yang penting mereka urusan dapat bisa terpenuhi, bisa membeli ini, bisa membeli itu, dan sedangkan tetangga kita atau teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita merasa diri kita itu cuek, tidak mempunyai rasa empati kepada sesama. Itu juga justru dijauhkan, ya. Terus apalagi itu yang bersifat mubadzir, yaitu ketika berwudu pun, di dalam ibadah berwudu pun kita tidak boleh menghambur-hamburkan air wudu, ya, itu.
disunahkan membasuh bagian anggota wudhu itu cukup 3 kali. Nah, keempat kalinya adalah apa? Mubadir, sama dengan membuang-buang air gitu. Terus kemudian di dalam ayat ini surat Al-Furqan, ya, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian, ya, kepintaran. Jangankah kita meremehkan teman-teman kita yang tidak bisa apa-apa, justru kita hinakan mereka, kita remehkan mereka. Jangan seperti itu. Justru mereka yang tidak tahu kita bantu, kita kita terangkan. Apabila pelajaran kita menguasai dari guru, ya, yang telah diajarkan, kita cepat tanggap begitu. Makanya di dalam satu kelas itu tidak semuanya Allah berikan kepandaian. Ada yang menerima pelajaran sangat lelet, sangat lemah, lamban menerima pelajaran. Ada yang ketika diterangkan guru langsung cepat dalam menerima pelajaran. Ada yang sedang-sedang saja gitu. Ada yang model gaya belajarnya itu bermain-main. Kalau nggak bermain-main, dia nggak, guru menerangkan dia nggak masuk. Ada yang seperti itu gitu. Ada yang sifat model belajarnya itu sambil mendengarkan musik. Kalau nggak mendengarkan musik, dia tidak masuk pelajaran, atau membaca pun nggak masuk. Ada yang seperti itu. Maka mensikapi hal yang seperti itu, kita harus benar-benar menghargai model cara belajar teman kita. Bagaimana dia bisa masuk gitu. Ada yang belajarnya itu dengan menyendiri. Kalau yang sunyi, tidak diketahui oleh orang, tahu-tahu pinter, keluar dari kamar tahu-tahu pinter. Ada yang seperti itu. Jadi itu gaya orang yang belajar pun berbeda-beda. Bagaimana dia bisa masuk suatu ilmu yang Allah turunkan. Nah, ini cara yang diperolehnya pun berbeda-beda gitu. Dan di sini pun rendah hati disebut juga tawadu. Ya, tawadu itu rendah hati. Kalau bahasa Jawanya andap asor, rendah hati. Tawadu, sikap tidak merasa diri paling punya. Kamu itu nggak punya apa-apa, masih minta-minta aja. Nih kayak saya nih, nggak minta-minta, cukup hidup saya. Jangan seperti itu, namanya sombong, ya. Rendah hati, ya, walaupun kita punya, akan tetapi kita merasa diri kita itu bukan milik kita, itu bukan bagian milik kita itu sendiri. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya yaitu semata-mata mereka diberikan oleh Allah suatu karunia, suatu keutamaan. Tuh, itu namanya sifat orang-orang tawadu. Sekali lagi, tawadu itu orang-orang yang merasa dirinya paling rendah. Adapun kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya itu semata-mata karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Berarti dalam artian kata adalah merasa dirinya tidak memiliki sesuatu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Itu sifat tawadu. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan di muka bumi. Ya, bagaimana orang-orang yang berilmu berjalan, ya, selalu menundukkan kepalanya, yaitu tidak dengan menggunakan pakaian-pakaian sederhana, tidak menonjolkan, memamerkan perhiasan yang mereka punya, ya. Dia berjalan terus di muka buminya dengan sifat-sifat tawadu, rendah di diri atau rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tapi rendah hati. Jauh daripada keangkuhan, langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya, ya.
tidak minder. Walaupun manusia itu pada hakikatnya masih banyak kekurangan, akan tetapi kalau dia mau mensyukuri kekurangan itu, ya Allah berikan tambah, ya, tambah kenikmatannya bagi orang-orang yang mau merendahkan hati mereka. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuatu jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati. Ya, tinggi hati ya sombong, takabur, atau mempunyai sifat angkuh. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 17, ayat 37, wala tamshi fil ardi marhan. Nah, itu namanya yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nggak boleh sombong itu. Allah Subhanahu wa taala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah sangat murka kepada setan karena apa? Karena keangkuhannya, gitu. Allah sangat murka sama setan itu karena keangkuhannya. Coba di dalam surat Al-Baqarah diterangkan, iblis suruh bersujud sama Nabi Adam, dia membangkang apa yang kata Allah perintahkan kepada dia. Ya, jadi bangkangnya iblis itulah Allah sangat murka, karena merasa dirinya itu paling suci, paling agung daripada Nabi Adam, gitu. Nah, disitulah maka iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga turun ke bumi. Gitu. Dengan apa? Dengan kesombongannya. Nabi Muhammad berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu, rendah hati, dan menjauhkan sifat-sifat sombong, ya. Ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kepada kedua orang tua, seorang anak harus bersikap tawadu kepada mereka. Ya, dengarkanlah nasihat-nasihat orang tua kalian. Ya, jangan kalian membangkang. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai daripada orang tua kamu. Orang tua kamu pendidikannya rendah, kamu pendidikannya tinggi, ya. Berarti sifat kamu sewenang-wenang kok, gak mau mendengarkan nasihat orang tua. Walaupun orang tua kamu pendidikan rendah, akan tetapi orang tua kamu itulah tahu tentang selak beluk kehidupan dunia itu, ya. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, orang yang sombong akan diturunkan oleh Allah derajatnya. Wal ya'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Tadi sifat hemat, ya, Bapak terangkan sifat hemat, bahwasanya sifat hemat ini harus kita harus kita pelajarin terlebih dahulu. Sesuai dengan surat Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, surat Al-Isra ayat 17 tadi ayat 27 surat ke-17, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya sifat pemboros adalah temannya setan. Sifat pemboros itu berupa apa? Yaitu dalam menggunakan harta dia selalu berfoya-foya, gitu. Beranggapan bahwa derajat kemasyurannya serta kehormatannya, ya, itu tidak membuat dirinya itu selalu angkuh kepada orang lain, meremehkan orang lain, ya. Terlebihnya begitu, menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora, ya, ketemuan sama teman kita, yuk ada yang kita pesta yuk, ya pesta apa gitu, bakar ayam umpamanya, terus kita beli di dalamnya itu nari-nari, ya, terus di dalamnya itu kita beli minuman keras, ya,
agar pada mabok semua ya. Terus apalagi dan apalagi, semeriah mungkin pesta-pesta. Justru sebaliknya yang saya katakan tadi, kita dalam keadaan berpesta pora seperti itu, undang teman-teman kita yang mampu, sedangkan yang miskin saja, teman kita yang miskin kita remehkan, tidak undang. Gak usah diundang lah, ngadunya apa, paling juga ngadunya sabun mandi ya, ataupun yang lain sebagainya, buku tulis ya. Itu jangan seperti itu. Kita hargai pemberian teman kita, hanya semampunya itu ya, semampunya itu gitu. Pesta pun juga begitu, jangan menghambur-hamburkan yang tidak ada guna ya. Justru uang kita tabungkan, kita hemat, bukan hanya harta, akan tetapi ya listrik, lampu dan lain sebagainya. Lampu pun begitu, ketika sudah siang harus dimatikan ya. Malam mau tidur dimatikan, ganti lampu tidur gitu, nggak terlalu silau. Itulah hal-hal yang sepele akan berdampak sangat luar biasa dengan melakukan pemborosan harta. Kalau pemborosan harta, sungguhnya pemborosan harta itulah temannya setan. Setan telah berhasil membujuk rayu kita untuk membuat pesta. Berhasil membujuk rayuan terhadap kita agar kita selalu makan yang berlebihan ya, makan makanan yang mengandung lemak ya, agar hidup kita lebih sehat lagi. Itu justru kita hindarkan makanan-makanan itu. Apabila kita ada sedikit harta ya, kita mempergunakan secukupnya, selebihnya kita tabungkan. Nah, menabung itu adalah pangkal kaya. Kita kelola lagi, kita putar lagi buat usaha atau bagaimana ya kan. Tidak boleh kita menghambur-hamburkan harta kekayaan kita. Dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya yang pantas ya. Kalau sekarang mah tidak ya kan. Kalau nggak pakaian desain ya, pergi ke pesta ya harus pakai menggunakan perhiasan, bajunya mahal ya, dari impor semua. Kalau nggak impor nggak mau ya, branded, barang-barang branded semua yang mahal, harganya di atas 1 juta ya, untuk pergi biar pantas diakuin orang, biar dihormati orang ya. Justru kita melihat suatu video YouTube ya, Bapak sangat kagum sekali ya, orang-orang yang notabene kumuh tapi dia orang kaya gitu, dihina sama teman-temannya gitu. Pakaian-pakaiannya memang sengaja sederhana. Pada suatu ketika ya, teman-temannya itu ditraktir. Ada salah satu teman ya, yang dia itu angkuh gitu, sering menghina ya orang yang berpakaian yang tidak sesuai dengan orang-orang kaya ya. Justru sebaliknya, dia punya harta kekayaan yang dia miliki tidak menonjolkan, akhirnya berbalik. Dia mau mentraktir temennya, tapi uangnya lupa dibawa. Nah terus apa, ketika teman yang lain untuk minta dibayarin, nanti diganti sama dia. Nah nggak taunya teman yang pakaian kumuh, orang yang pakaian kumuh tadi yang sering dihina temannya dia itu ya, dia yang bayarin semua. Kata petugasnya
ini sudah bayarin Pak sama orang itu gitu. Nah temannya bercak kagum ya. Jadi satu teman satu kelas itu ditraktir semua sama dia gitu. Inilah orang-orang yang selalu tidak menonjolkan kekayaannya, tidak menonjolkan cara berpakaian, cara menggunakan fasilitas-fasilitas ya, fasilitas umum ya, tidak berlebihan dengan fasilitas walaupun itu fasilitas pribadi seperti telepon, seperti dan lain sebagainya ya. Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menghemat energi, menghemat segala-galanya gitu. Kisah teladan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW yang sederhana. Rasulullah sebagai pemimpin ya, tapi beliau mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan istrinya untuk tidak berlaku sombong, untuk tidak berlaku boros, justru sebaliknya untuk menghemat dalam sederhana. Dikisahkan Fatimah Zahra adalah putri yang keempat Rasulullah. Fatimah merupakan buah pernikahan beliau dengan Siti Khadijah bin Khuwailid. Ya, Fatimah dilahirkan pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Dengan demikian Fatimah berusia sekitar 15 tahun. Ketika terjadi peristiwa hijrah ke Madinah, Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang sangat sederhana. Pernikahannya juga dilakukan dengan penuh kesederhanaan. Meskipun Fatimah mengetahui bahwa ayahandanya adalah orang yang sangat terpandang dan pemimpin kaum muslimin, dia ikhlas dinikahkan dengan acara prosesi pernikahan yang teramat sederhana. Tuh ya, seorang pemimpin. Dan bahkan Sayyidah Fatimah itu rela dinikahkan dengan Sayyidina Ali yang notabene nggak punya apa-apa, dengan pernikahan yang teramat sederhana. Itu luar biasa itu. 1001 orang yang seperti itu ya. Setelah menikah, kehidupannya pun berjalan dalam suasana yang amat sederhana. Pernah suatu hari Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumahnya. Fatimah tampak sangat letih mengurus keperluan rumah tangga ya. Kisah ini berada di kitab Ihya Ulumuddin yang Bapak dulu pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin sama Al-Maghfur lah kayak Haji Abdullah Fakih itu. Maka di sini disinggung itu sangat capek dia sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi lalu menceritakan keadaan kehidupannya itu kepada Rasulullah, betapa dirinya sangat letih bekerja, mengangkat air, memasak serta merawat anak-anak. Dia berharap agar Rasulullah dapat menyampaikan kepada suaminya Sayyidina Ali. Fatimah meminta kalau mungkin boleh disediakan untuknya seorang pembantu rumah tangga. Rasulullah merasa terharu terhadap permintaan anaknya itu. Namun Rasulullah SAW memberi wasiat agar Fatimah ikhlas menjalani kehidupannya seperti ini. Sederhanaan Fatimah Zahra, sangat rajin bersedekah, tidak sanggup hatinya untuk kenyang sendiri apabila ada orang lain yang kelaparan. Itu Fatimah ya. Tidak sanggup kenyang untuk sendirinya, dia nggak pernah kenyang kalau makan, kenyang kalau makan nggak pernah ya. Dia justru dalam melihat orang lain kelaparan, ada sedikit makanan di meja makannya, justru dia kasih makanan itu. Dia tidak rela hidup senang dikala orang lain susah atau menderita. Bahkan dia tidak pernah membiarkan pengemis melangkah dari pintu rumahnya tanpa memberikan sesuatu meskipun dirinya sendiri sering kelaparan. Itu dia ada-adain sama Sayyidah Fatimah, meskipun Sayyidah Fatimah adalah di rumahnya itu tidak punya apa-apa. Diusahakan untuk memberi kepada seorang pengemis. Nah itu sangat mulia. Nah gitu apa yang telah dilakukan oleh istrinya Sayyidina Ali gitu. Sayyidina Ali itu kurang apa? Sayyidina Ali itu di dalam satu siiran, ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha, itu gudangnya ilmu Sayyidina Ali, luar biasa. Tapi ilmu yang telah beliau dapatkan dari sumbernya Rasulullah SAW, beliau tidak pernah sedikit pun untuk sombong. Itu sang suami juga seorang yang pemurah hatinya ya. Sayyidina Ali pemurah hatinya dan sederhana hidupnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan seorang kepercayaan Rasulullah. Sayyidina Ali sangat sering ditugasi oleh Rasul
pergi jauh untuk kepentingan dakwah Islam. Dengan demikian Fatimah sering ditinggal oleh suaminya yang pergi berbulan-bulan. Fatimah mempunyai prinsip bahwa pada saat berjauhan dengan suami adalah suatu kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, mendoakan suami yang disayangi. Wallahu alam subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ya, dibuka halaman 127 ya. Setelah semuanya Bapak terangkan ya, agar kalian mengisi, berlatih ya, halaman 127 sampai dengan 129 kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian setelah itu kalian masukkan tugas kalian ke Google Classroom ya, Classroom milik Bapak per kelas ya, dari kelas 81, 82, 83 sampai 86 per kelas ya. Kalian masuk, nanti Bapak kasih alamatnya ya, Google Classroom. Ini hanya latihan dulu. Dan selebihnya kalau sudah habis materi, menginjak atau beralih kepada pertengahan semester, nanti kita adakan ulangan harian ya. Nanti ada aplikasi ya yang disebut dengan kuisis ya. Kuisis itu ya berupa bentuk pertanyaan, yaitu sampai 15 itu ulangan harian ya. Cukup sekian dari Bapak untuk pertemuan pertama ini ya. Adapun kelanjutannya nanti pertemuan kedua ya, insya Allah minggu depan Bapak akan menerangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.